Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Wijaya. Saya mempunyai NIM 0211222151. Saya kuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan pertanian dengan program studi teknologi mekanisasi pertanian semester 6 atau tingkat 3, tingkat akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi teknologi smart farming pada tanaman hortikultura. Nah, pada penjelasan ini mengacu pada 5W1H. Elemen yang pertama itu adalah what atau apa. Nah, penjelasannya itu apa? Apa pertanian atau apa implementasi teknologi smart farming pada tanaman hortikultura? Apa sih itu? Nah, jadi penerapan teknologi smart farming untuk hortikultura itu contohnya itu seperti greenhouse atau rumah kaca. Nah, di dalam rumah kaca itu terdapat sensor-sensor yang bekerja secara otomatis dan juga manual, tergantung dari tingkatan dari greenhouse. Tingkatan greenhouse itu mulai dari low teknologi, medium teknologi hingga ke high teknologi. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan drone untuk pemetaan dan pemantauan tanaman serta robot pemetik buah serta lain-lainnya. Untuk sekarang, drone itu bisa digunakan tidak hanya untuk pemetaan. Yang kita ketahui drone itu hanya bisa untuk seperti pengambilan data dokumentasi dari atas. Nah, untuk sekarang itu semakin majunya teknologi itu semakin berkembang untuk penggunaan drone itu sendiri. Penggunaan drone itu bisa sekarang itu bisa untuk mengangkut pupuk, terus juga untuk menyemprotkan pestisida, pupuk dan serta lain-lainnya. Nah, itu untuk penggunaan drone. Nah, di sini disebutkan robot pemetik buah. Sebenarnya bukan secara spesifik hanya robot pemetik buah, cuman untuk di sini dicontohkan untuk robotik untuk pemetik buah. Nah, serta sistem irigasi presisi. Fokus pada produk seperti tomat, paprika, stroberi, apel dan anggur. Oke, kita lanjut. Jadi di sini saya menjelaskan tentang implementasi teknologi smart farming pada tanaman hortikultura di negara maju, negara Swiss. Nah, yang saya lanjutkan untuk elemen yang selanjutnya itu adalah why atau mengapa. Mengapa implementasi teknologi smart farming pada tanaman hortikultura ini dilakukan? Nah, alasannya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi penggunaan sumber daya alam seperti air, pupuk hingga pestisida, serta menjamin kualitas dan keamanan pangan di tengah tingginya standar konsumen dan tantangan perubahan iklim. Di negara maju seperti Swiss, negara pertanian maju seperti Swiss itu mereka sudah memikirkan teknologi dalam bidang pangan, dalam pertanian, karena mereka itu semua itu tergantung pada iklim. Iklim mereka itu adalah subtropis. Mereka ada musim dingin dan juga musim panas. Nah, ketika musim dingin mereka melakukan budidaya pertanian itu di dalam smart greenhouse atau rumah kaca. Nah, untuk perbedaan antara greenhouse yang di negara subtropis, negara Eropa seperti negara Eropa dan negara tropis seperti negara Indonesia dan lain sebagainya itu terdapat beberapa perbedaan. Jika di negara Eropa itu mereka fokus pada pengembangan atau rekayasa iklim. Kenapa? Karena di musim dingin itu kurangnya sinar matahari serta udaranya terlalu dingin. Maka dari itu terdapat beberapa perbedaan mulai dari struktur greenhouse dan juga lain-lainnya. Nah, itu fiturnya pun berbeda. Ada beberapa perbedaan.
Selanjutnya itu where atau di mana. Nah, di mana sih implementasi smart farming di bidang hortikultura di negara Swiss? Itu diterapkan di wilayah pertanian intensif negara Swiss seperti daerah Canton Vaud, Thurgau, Valais, dan area sekitar Danau Jenewa. Area ini dikenal dengan produksi hortikultura berkualitas tinggi, termasuk wine grape atau anggur grape dan buah-buahan segar. Nah, berbicara tentang wine grape atau anggur wine, itu kan tidak luput dari buah yang berkualitas. Nah, buah berkualitas itu berasal dari pertanian yang berkualitas. Itu sudah termasuk ke dalam smart farming. Hasil dari smart farming itu adalah buah yang berkualitas. Makanya Swiss ini sedikit bercerita tentang wine grape ini. Wine grape sebagai contoh itu ya, wine grape itu minuman yang seperti itu dengan kualitas yang cukup tinggi, cukup baik. Nah, itu hasil dari buah-buahan segar atau buah-buahan berkualitas. Buah-buahan segar yang berkualitas itu hasil dari smart farming. Selanjutnya adalah wine kapan. Jadi smart farming dalam hortikultura ini teknologinya mulai diterapkan sejak awal tahun 2010 dan berkembang secara sangat pesat pasca tahun 2020 dengan adanya insentif pemerintah dan meningkatnya kebutuhan akan ketahanan pangan berkelanjutan. Berbicara pada awal abad ke-20, di sini dijelaskan untuk pada awal 2010 itu mulai berkembang dan secara pesatnya itu pada tahun 2020. Ini bisa dijelaskan kenapa? Karena pada tahun 2020 itu pas di mana ada wabah COVID-19, otomatis untuk segala aktivitas manusia itu terganggu di rumah saja dan itu tidak bisa kemana-mana, sehingga perlunya cadangan makanan, pangan itu menjadi hal yang diutamakan bagi pemerintah Swiss. Makanya pada tahun 2020 atau awal-awal COVID-19 atau COVID-19 wabah itu merajalela, ini teknologi pertanian itu semakin pesat sehingga bisa swasembada pangan atau ketahanan pangan di negara tersebut itu terjaga atau terjamin. Nah, yang selanjutnya itu adalah atau siapa pelaku utamanya itu ya. Pelaku utama dari smart farming itu ya tentu saja petani hortikultura skala menengah hingga besar. Perusahaan teknologi pertanian Swiss seperti Ecorobotics, AgroSustain, lembaga riset seperti ETH Zurich serta Dinas Pertanian Swiss. Nah, berbicara tentang Ecorobotics, yang saya tahu tentang Ecorobotics itu adalah sebenarnya bisa dibilang brand atau merek dari Ecorobotics. Nah, hasil dari Ecorobotics itu banyak sekali dari elektronika ya. Contohnya adalah sensor soil moisture, terus sensor-sensor lainnya itu dalam bidang pertanian itu Ecorobotics itu menjadi pemasok atau menjadi produsen dalam teknologi sensor. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah how atau bagaimana. Melalui adopsi bertahap seperti sistem digital dan otomatisasi di rumah kaca atau greenhouse dan kebun terbuka, penggunaan platform berbasis data untuk memantau pertumbuhan tanaman, integrasi AI untuk prediksi panen dan subsidi atau pembiayaan inovasi dari pemerintah Swiss dan Uni Eropa. Bagaimana implementasi ini dilakukan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pemerintah di negara sana atau di benua Eropa sana itu sangat sekali melek dalam dunia pertanian, karena mereka sadar pertanian itu adalah kunci utama dalam kehidupan. Jika selagi ada manusia, berarti pertanian itu sangat dibutuhkan atau pertanian itu tidak akan pernah mati. Nah, mereka sudah melek ke sana karena tantangan-tantangan di negara tersebut, maka mereka membuat inovasi dan menghargai setiap inovasi yang ada dan diciptakan oleh warga sekitar dan warga lainnya.
Selanjutnya saya beri kesempatan untuk teman saya Andriansa menjelaskan tentang negara berkembang, negara Senegal. Silakan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan implementasi teknologi smart farming pada tanaman hortikultura di negara yang berkembang seperti negara Senegal. Yang pertama, apa sih implementasi teknologi smart farming pada tanaman hortikultura di negara Senegal? Nah, penerapan teknologi smart farming secara terbatas untuk budidaya tanaman hortikultura seperti tomat, cabai, bawang, buah lokal, dan mangga. Nah, itu digunakan untuk tanaman-tanaman tersebut. Kemudian kenapa harus menerapkan smart farming ini? Itu untuk mengatasi tantangan kekeringan, menurunkan kerugian pasca panen, serta meningkatkan produktivitas dan mendukung ketahanan pangan nasional. Karena ketahanan pangan nasional ini dibutuhkan tidak hanya di negara Senegal yang berkembang, bahkan di negara maju pun penerapan seperti ini tuh dibutuhkan. Kemudian where atau di mana? Nah, penerapan smart farming ini diterapkan di wilayah pertanian seperti kawasan Saint Louis, Kaolack, dan Tis yang memiliki potensi hortikultura namun menghadapi iklim yang kering. Maka dari itu pertanian smart farming ini sangat dibutuhkan. Kemudian when atau kapan proyek smart farming ini mulai berkembang sejak tahun 2015, terutama melalui proyek-proyek bantuan internasional dan NGO, namun belum merata secara nasional karena mungkin masih negara berkembang. Kemudian siapa pelakunya? Pelakunya ini diinisiali oleh NGO atau startup lokal, petani muda, serta lembaga donor seperti USAID, FAO, dan lembaga riset seperti ISRA, Institut Senegalais de Recherches Agricoles. Nah, kemudian bagaimana sih penerapan smart farming ini? Nah, penerapannya itu dengan cara menggunakan teknologi sederhana dan terjangkau seperti irigasi, tetes bertenaga surya, aplikasi mobile untuk perkirakan cuaca, dan pelatihan digital. Nah, itulah beberapa implementasi teknologi smart farming yang ada di negara Senegal. Berikutnya itu implementasi smart farming, teknologi smart farming di negara yang tertinggal atau negara Mali yang akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Oke, baik. Saya akan menjelaskan untuk negara yang tertinggal. Contohnya itu adalah negara Mali. Elemen yang pertama itu adalah what atau apa. Penerapan awal teknologi smart farming pada sektor hortikultura seperti tomat, bawang merah, semangka, dan sayuran lokal. Untuk why, kenapa? Untuk meningkatkan ketahanan pangan, efisiensi air, mengurangi kerugian hasil, serta membantu petani menghadapi cuaca ekstrim dan degradasi tanah. Selanjutnya adalah where, diterapkan di wilayah sub-Sahel seperti Sikasso, Kaulikoro, dan Segeo yang dikenal sebagai pusat hortikultura namun rentan kekeringan. When mulai berkembang setelah 2015 melalui kerjasama dengan organisasi internasional startup agritech dan pemerintah Mali. Didukung oleh NGO seperti GRAT dan ISNV, lembaga donor misalnya World Bank atau IFID, seperti startup lokal serta petani muda dan koperasi tani. Atau bagaimana? Lewat penggunaan teknologi sederhana seperti irigasi tetes, sensor kelembaban tanah buatan lokal, aplikasi cuaca berbasis SMS, dan pemetaan lahan pakai drone atau drone yang masih
yang low teknologi atau drone yang terbatas, namun bisa digunakan untuk dalam di bidang pertanian. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang implementasi smart farming hortikultura di 3 negara berbeda dan 3 pertanian berbeda, mulai dari pertanian maju, pertanian berkembang, dan pertanian yang masih tertinggal. Mungkin selebihnya kekurangan yang saya sampaikan dan teman saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Wijaya. Saya mempunyai NIM 0211225151. Saya kuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan pertanian dengan program studi teknologi mekanisasi pertanian semester 6 atau tingkat 3, tingkat akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi teknologi smart farming pada tanaman hortikultura. Nah, pada penjelasan ini mengacu pada 5W1H. Elemen yang pertama itu adalah what atau apa. Nah, penjelasannya itu apa pertanian atau apa implementasi teknologi smart farming pada tanaman hortikultura, apa sih itu? Nah, jadi penerapan teknologi smart farming untuk hortikultura itu contohnya itu seperti greenhouse atau rumah kaca. Nah, di dalam rumah kaca itu terdapat sensor-sensor yang bekerja secara otomatis dan juga manual, tergantung dari tingkatan dari greenhouse. Tingkatan greenhouse itu mulai dari low teknologi, medium teknologi, hingga ke high teknologi. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan drone untuk pemetaan dan pemantauan tanaman serta robot pemetik buah serta lain-lainnya. Untuk sekarang, drone itu bisa digunakan tidak hanya untuk pemetaan. Yang kita ketahui drone itu hanya bisa untuk seperti pengambilan data, dokumentasi dari atas. Nah, untuk sekarang itu semakin majunya teknologi itu semakin berkembang untuk penggunaan drone itu sendiri. Penggunaan drone itu bisa sekarang itu bisa untuk mengangkut pupuk, terus juga untuk menyemprotkan pestisida, pupuk dan serta lain-lainnya. Nah, itu untuk penggunaan drone. Nah, di sini disebutkan robot pemetik buah. Sebenarnya bukan secara spesifik hanya robot pemetik buah, cuman untuk di sini dicontohkan untuk robotik untuk pemetik buah. Nah, serta sistem irigasi presisi. Fokus pada produk seperti tomat, paprika, stroberi, apel, dan anggur. Oke, kita lanjut. Jadi di sini saya menjelaskan tentang implementasi teknologi smart farming pada tanaman hortikultura di negara maju, negara Swiss. Nah, yang saya lanjutkan untuk elemen yang selanjutnya itu adalah why atau mengapa. Mengapa implementasi teknologi smart farming pada tanaman hortikultura ini dilakukan? Nah, alasannya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi penggunaan sumber daya alam seperti air, pupuk hingga pestisida, serta menjamin kualitas dan keamanan pangan di tengah tingginya standar konsumen dan tantangan perubahan iklim. Di negara maju seperti Swiss, negara pertanian maju seperti Swiss itu mereka sudah memikirkan teknologi dalam bidang pangan, dalam pertanian, karena mereka itu semua itu tergantung pada iklim. Iklim mereka itu adalah subtropis. Mereka ada musim dingin dan juga musim panas. Nah, ketika musim dingin mereka melakukan budidaya pertanian itu di dalam smart greenhouse atau smart greenhouse atau rumah kaca. Nah, untuk perbedaan antara greenhouse yang di negara
subtropis negara Eropa seperti negara Eropa dan negara tropis seperti negara Indonesia dan lain sebagainya itu terdapat beberapa perbedaan. Jika di negara Eropa itu mereka fokus pada pengembangan atau rekayasa iklim. Kenapa? Karena di musim dingin itu kurangnya sinar matahari serta udaranya terlalu dingin. Maka dari itu terdapat beberapa perbedaan mulai dari struktur greenhouse dan juga lain-lainnya. Nah, itu fiturnya pun berbeda. Ada beberapa perbedaan. Selanjutnya itu where atau di mana. Nah, di mana sih implementasi smart farming di bidang hortikultura di negara Swiss? Itu diterapkan di wilayah pertanian intensif negara Swiss seperti daerah Canton Vaud, Thurgau, Valais dan area sekitar Danau Jenewa. Area ini dikenal dengan produksi hortikultura berkualitas tinggi termasuk wine grape atau anggur grape dan buah-buahan segar. Nah, berbicara tentang wine grape atau anggur wine itu kan tidak luput dari buah yang berkualitas. Nah, buah berkualitas itu berasal dari pertanian yang berkualitas. Itu sudah termasuk ke dalam smart farming. Hasil dari smart farming itu adalah buah yang berkualitas. Makanya Swiss ini sedikit bercerita tentang wine grape ini. Wine grape sebagai contoh itu ya wine grape itu minuman yang seperti itu dengan kualitas yang cukup tinggi, cukup baik. Nah, itu hasil dari buah-buahan segar atau buah-buahan berkualitas. Buah-buahan segar yang berkualitas itu hasil dari smart farming. Selanjutnya adalah wine kapan. Jadi smart farming dalam hortikultura ini teknologinya mulai diterapkan sejak awal tahun 2010 dan berkembang secara sangat pesat pasca tahun 2020 dengan adanya insentif pemerintah dan meningkatnya kebutuhan akan ketahanan pangan berkelanjutan. Berbicara pada awal abad ke-20, di sini dijelaskan untuk pada awal 2010 itu mulai berkembang dan secara pesatnya itu pada tahun 2020. Ini bisa dijelaskan kenapa? Karena pada tahun 2020 itu pas di mana ada wabah COVID-19, otomatis untuk segala aktivitas manusia itu terganggu di rumah saja dan itu tidak bisa kemana-mana sehingga perlunya cadangan makanan, pangan itu menjadi hal yang diutamakan bagi pemerintah Swiss. Makanya pada tahun 2020 atau awal-awal COVID-19 atau COVID-19 wabah itu merajalela, ini teknologi pertanian itu semakin pesat sehingga bisa swasembada pangan atau ketahanan pangan di negara tersebut itu terjaga atau terjamin. Nah, yang selanjutnya itu adalah atau siapa pelaku utamanya itu ya. Pelaku utama dari smart farming itu ya tentu saja petani hortikultura skala menengah hingga besar. Perusahaan teknologi pertanian Swiss seperti Ecorobotics, AgroSustain, lembaga riset seperti ETH Zurich serta Dinas Pertanian Swiss. Nah, berbicara tentang Ecorobotics, yang saya tahu tentang Ecorobotics itu adalah sebenarnya bisa dibilang brand atau merek dari Ecorobotics. Nah, hasil dari Ecorobotics itu banyak sekali dari elektronika ya. Contohnya adalah sensor soil moisture, terus sensor-sensor lainnya itu dalam brand pertanian itu Ecorobotics itu menjadi pemasok atau menjadi produsen dalam teknologi sensor. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah how atau bagaimana. Melalui adopsi bertahap seperti sistem digital dan otomatisasi di rumah kaca atau greenhouse dan kebun terbuka, penggunaan platform berbasis data untuk memantau pertumbuhan tanaman, integrasi AI untuk
prediksi panen dan subsidi atau pembiayaan inovasi dari pemerintah Swiss dan Uni Eropa. Bagaimana implementasi ini dilakukan? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pemerintah di negara sana atau di benua Eropa sana itu sangat sekali melek dalam dunia pertanian, karena mereka sadar pertanian itu adalah kunci utama dalam kehidupan. Jika selagi ada manusia, berarti pertanian itu sangat dibutuhkan, atau pertanian itu tidak akan pernah mati. Nah, mereka sudah melek ke sana karena tantangan-tantangan di negara tersebut, maka mereka membuat inovasi dan menghargai setiap inovasi yang ada dan diciptakan oleh warga sekitar dan warga lainnya. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk teman saya Andriansa menjelaskan tentang negara berkembang, negara Senegal. Silakan. Kemudian saya akan menjelaskan implementasi teknologi smart farming pada tanaman hortikultura di negara yang berkembang seperti negara Senegal. Yang pertama, apa sih implementasi teknologi smart farming pada tanaman hortikultura di negara Senegal? Nah, penerapan teknologi smart farming secara terbatas untuk budidaya tanaman hortikultura seperti tomat, cabai, bawang, buah lokal, dan mangga. Nah, itu digunakan untuk tanaman-tanaman tersebut. Kemudian kenapa harus menerapkan smart farming ini? Itu untuk mengatasi tantangan kekeringan, menurunkan kerugian pasca panen, serta meningkatkan produktivitas dan mendukung ketahanan pangan nasional. Karena ketahanan pangan nasional ini dibutuhkan tidak hanya di negara Senegal yang berkembang, bahkan di negara maju pun penerapan seperti ini tuh dibutuhkan. Kemudian where atau di mana? Nah, penerapan smart farming ini diterapkan di wilayah pertanian seperti kawasan Saint Louis, Kaolack, dan Thiès yang memiliki potensi hortikultura namun menghadapi iklim yang kering. Maka dari itu pertanian smart farming ini sangat dibutuhkan. Kemudian when atau kapan proyek smart farming ini mulai berkembang sejak tahun 2015, terutama melalui proyek-proyek bantuan internasional dan NGO, namun belum merata secara nasional karena mungkin masih negara berkembang. Kemudian siapa pelakunya? Pelakunya ini diinisiali oleh NGO atau startup lokal, petani muda, serta lembaga donor seperti USAID, FAO, dan lembaga riset seperti ISRA, Institut Senegalais de Recherches Agricoles. Nah, kemudian bagaimana sih penerapan smart farming ini? Nah, penerapannya itu dengan cara menggunakan teknologi sederhana dan terjangkau seperti irigasi, tetes bertenaga surya, aplikasi mobile untuk perkirakan cuaca, dan pelatihan digital. Nah, itulah beberapa implementasi teknologi smart farming yang ada di negara Senegal. Berikutnya yaitu implementasi smart farming, teknologi smart farming di negara yang tertinggal atau negara Mali yang akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Oke, baik. Saya akan menjelaskan untuk negara yang tertinggal. Contohnya itu adalah negara Mali. Elemen yang pertama itu adalah apa? Penerapan awal teknologi smart farming pada sektor hortikultura seperti tomat, bawang merah, semangka, dan sayuran lokal. Untuk why? Kenapa? Untuk meningkatkan ketahanan pangan, efisiensi air, mengurangi kerugian hasil, serta membantu petani menghadapi cuaca ekstrim dan degradasi tanah. Selanjutnya adalah diterapkan di wilayah sub-Sahel seperti Sikasso, Kaulikoro, dan Segeo yang dikenal sebagai pusat hortikultura namun rentan kekeringan. Mulai berkembang setelah
2015 melalui kerjasama dengan organisasi internasional startup Agritech dan pemerintah Mali. Wow, didukung oleh NGO seperti GRET dan ISNV, lembaga donor misalnya World Bank atau IFID, seperti startup lokal serta petani muda dan koperasi tani. How atau bagaimana? Lewat penggunaan teknologi sederhana seperti irigasi tetes, sensor kelembaban tanah buatan lokal, aplikasi cuaca berbasis SMS, dan pemetaan lahan pakai drone atau drone yang masih yang low teknologi atau drone yang terbatas, namun bisa digunakan untuk dalam di bidang pertanian. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang implementasi smart farming hortikultura di 3 negara berbeda dan 3 pertanian berbeda, mulai dari pertanian maju, pertanian berkembang, dan pertanian yang masih tertinggal. Mungkin selebihnya kekurangan yang saya sampaikan dan teman saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.